Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Om Atuk Motovlog. Oke, kali ini gua akan mentest ride motor Suzuki Hayate. Nah, jadi di video sebelumnya kan gua udah melakukan pengetesan Suzuki Skywave. Dan sekarang gua mau coba test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya motor ini nih gue udah berkali-kali sih pakai motor ini gitu kan. Gue udah pernah pakai jauh gitu, cuman ya apa ya namanya, make dengan nge-review sama make biasa gitu ya, pasti kan ya biasa aja gitu. Jadi gua nggak yang terlalu apa ya, terlalu mendetail. Wah, ini segi kenyamanannya di apa, biasa aja sih. Apalagi ini udah terlalu sering gitu kan gue pakai. Ya dibilang sering-sering banget sih nggak, cuman udah beberapa kali lah gue pakai motor ini. Jadi gue juga nggak terlalu apa ya, jelasinnya juga nggak terlalu sulit lah. Oke, yang pasti bobot motor ini gue rasa ada sedikit perbedaan lah. Kalau di Skywave kan katanya 113 kg itu berat dari motornya gitu. Kalau ini gue rasa bukan 113 ini, antara mungkin 115 atau 116. Soalnya gue udah beberapa kali gitu ya nyoba kalau Suzuki Skywave tuh dalam keadaan mesin mati aja gue masih apa ya, masih enteng lah ngedorongnya gitu. Kalau Suzuki Hayate ini nih agak termasuk berat. Mau jangankan untuk ngedorong gitu, untuk gue angkat bagian belakangnya aja tuh berat banget gitu. Ya sebetulnya sih sah-sah aja gitu kan, mengingat motor ini nih dia punya handlingnya gue bilang cukup oke lah gitu. Walaupun nggak begitu lincah karena ini kan mesinnya ada di tengah, terus juga bodinya juga lebih apa ya, lebih memanjang gitu dibandingin motor matic lain gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan motor bebek, ini kan termasuk skutik bebek gitu kan, pasti lebih panjangan ini gitu. Terus lebarnya juga sedikit lebih lebaran ini dibandingin motor bebek umumnya. Jadi kita mulai aja. Untuk performa ya nggak beda jauh lah sama Skywave. Responsifnya cukup oke. Bentar, gue coba cari salah. Nah agak oke lah, responnya lebih, bukannya lebih sih, sama lah, sama kayak motor Skywave. Terus kalau soal nyaman, gua masih mengunggulkan kenyamanannya di Skywave dibandingin Hayate ini. Walaupun dia punya sisi dimensinya hampir, bukannya hampir sama, memang mirip gitu dari panjang lebar sama. Tapi nggak tahu kenapa kok di Skywave itu tuh lebih nyaman gitu dibandingkan dengan di Hayate ini. Nah, kalau soal posisi duduk, posisi berkendaranya, dari tempat
kita duduk sama stang itu tuh sama lah, nggak ada bedanya. Terus untuk soal keiritan, nah ini sama-sama unggul gitu dalam keiritannya. Motor ini diklaim bener-bener irit, baik Suzuki Skywave ataupun Hayate, dua-duanya sama-sama irit. Cuman dari segi kenyamanan aja sih yang agak sedikit, buat gue agak sedikit berbeda gitu, nggak tahu apanya ya. Mungkin dari bagian tempat duduknya itu tuh lebih nyamanan Skywave sih, menurut gua ya. Menurut gua tuh Skywave itu tuh lebih nyaman dibandingin ini. Tapi kalau untuk santainya sih sama, semua sama. Ya mungkin kan hanya joknya aja kali ya, tempat duduknya ini nih agak sedikit lebih keras ini, busanya kurang empuk, masih empukan Skywave. Terus nah ini nih yang gua rasain juga nih, sama kayak di Suzuki Shogun 125 SP itu juga ada yang ngeganjel gitu. Gua nggak tahu apanya gitu yang bikin kok jadi ngeganjel gitu. Cuman gua rasa makin lama kelamaan juga busanya juga akan ngikutin konturnya gitu kan. Cuman kalau untuk awal-awal agak sedikit aneh aja gitu. Kalau untuk performa mesinnya nih, walaupun dalam keadaan standar aja, ini masih bisa dibilang mesin 125 cc yang paling oke lah. Apalagi dibekalin mesin 125, tenaganya tuh bener-bener mantep. Ya kalau buat ngelawan Matic 150-an ya, kayak Honda atau apa ya, Yamaha NMAX, gue masih berani lah nguber gitu, walaupun mungkin belum tentu ke Uber gitu ya, tapi gue masih oke lah buat Ubernya, itu masih berani lah gue. Kalau dilihat dengan mata, motor ini nih udah panjang, terus agak sedikit lebar gitu kan. Tapi kalau kalau udah dinaikin kayak begini nih, rasa motor yang tadinya panjang atau lebar tuh kayak ya menghilang dengan sendirinya gitu. Jadi nganggapnya udah kayak motor Matic kecil biasa aja gitu, nggak yang lebar atau panjang lagi. Segi pengereman juga enak. Ya masih enak lah motor ini, masih layak lah untuk dipakai buat harian di tahun 2021 ini. Wow. Apalagi
dipadu dengan dua shock breaker di belakang tuh bikin tambah nyaman lagi gitu. Kencang juga nih. Gila, masih enak nih larinya. Ajib. Wih. GTR. Hah? Iya, GTR ya. Just for information aja nih, motor ini nih dulunya itu dipakai oleh Polantas ya, kepolisian lalu lintas tuh banyak yang pakai motor-motor ini nih. Mungkin karena di samping tenaganya yang menurut gue oke, terus juga irit, udah gitu ini motor mesinnya tuh bisa dibilang kebo juga, kuat lah gitu, tahan banting, nggak lembek. Nah, gue udah coba performanya, mesinnya mantap, masih enak, larinya juga oke, terus nyaman juga. Pokoknya asik lah. Gua rasa juga kalau lo touring atau lo bawa motor ini ke jarak-jarak yang jauh juga, gue yakin nggak capek. Nggak kalah lah sama BCK sama Skyway, kok Skyway sama NMAX. Buat kenyamanan ya cuman di kaki doang, bisa kita selonjorin seperti ini juga kok. Beda-beda tipis lah, tapi overall semuanya enak. Hanya satu doang nih saran gue, kalau lo punya motor ini mungkin lebih baik untuk bagian joknya ini nih agak dipapas dikit kali ya, supaya nggak begitu manjel. Gue nggak tahu apa mungkin ada yang salah dengan diri gue gitu ya, atau memang joknya emang menurut gue nih kurang begitu nyaman aja sih. Sama kayak Suzuki Shogun 125 SP ya, atau Suzuki Shogun 125 tuh rasanya juga gitu, kayak ada yang ngeganjel. Gue juga nggak ngerti apaan. Ya, gue rasa cukup sekian. Gua Fandi dari channel Om atau Motovlog. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang. Gua Fandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next vlog. Bye.